Pemirsa, nama sejumlah petinggi di Tentara Nasional Indonesia santer dikabarkan bakal menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun pada November nanti. Bursa calon Panglima pun mulai menggelora. Jika melihat dari sepak terjang, siapakah yang layak berada di posisi Panglima TNI dan bagaimana menakar tantangan stabilitas pertahanan NKRI ke depan? Kita akan membahasnya bersama dengan Koni Rahakundini Bakri, pengamat militer dan pertahanan. Selamat pagi Bu Koni. Selamat pagi, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya? Sehat ya? Baik, terima kasih. Oke, nah sebelum kita membahas satu persatu nama yang masuk dalam bursa Panglima, sebetulnya apa saja syarat dan kriteria yang dibutuhkan sebetulnya menjadi seorang Panglima TNI ini? Kalau syarat sih kita lihat aja mengacu Undang-Undang 13, pasal 13 ya, Undang-Undang 34 2004. Sebenarnya kan yang paling penting adalah tentang Panglima diangkat diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Nah mungkin pasal ini yang saya ributkan dalam beberapa hari ini mungkin kita harus revisi. Yang kedua adalah pasal terkait pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Nah ini yang mesti di-bold. Jadi betul-betul kepentingan menggantikan Panglima itu berdasarkan kepentingan organisasi. Dan yang terakhir adalah terkait pada dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif tiap angkatan yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala staf. Kenapa saya ingin mengkoreksi tentang pasal 2 itu? Karena menurut saya makin kesini ini kok makin heboh ya acara pemilihan Panglima TNI itu udah seperti beauty pageant gitu. Ada seperti jadi kayak perlombaan kecantikan. Ada yang endorse, malah anggota dewan sudah bisa endorse. Endorse-nya kan nggak cuma resmi, tapi ada telepon saya juga, itu secara resmi telepon saya juga. Jadi menurut saya begini ya, di dalam sebuah institusi militer itu tuh nggak ada yang lebih canggih, tidak ada yang bisa mengalahkan apapun track record seseorang selain institusi militer. Nah sampai dia menjadi kepala staf itu ada proses namanya wanjakti. Jadi ada prawanjakti, ada wanjakti sampai kemudian terus naik pangkatnya kan. Nah menurut saya mekanisme ini tuh sudah hebat banget, sudah canggih, sudah paripurna. Kenapa nggak ini aja terus dipakai untuk pemilihan kepala staf dan Panglima TNI sehingga Presiden itu menentukan hak prerogatifnya betul-betul berdasarkan rekaman wanjakti seseorang tersebut. Saya harus sampaikan ini karena sebenarnya saya sepakat aja waktu 98 itu supremasi sipil over militer itu dilakukan. Karena katanya ini kontrol sipil nih terhadap militer. Agar militer itu bisa dikuasai karena dia koersif, bla bla bla, dia punya senjata gitu. Tapi jangan salah, saya melihatnya sekarang yang terjadi, terutama saya melihat zaman periode pemilihan Pak Hadi dan periode pemilihan sekarang ya, aduh ngeri gitu loh. Banyak hoax bermunculan, banyak kayak semacam apa sih, ya itu semacam campaign, endorsement terjadi gitu. Dan ada banyaknya juga hoax gitu, kayak saya cek ada institusi maritim student atau apa itu masuk nggak ada. Dalam perang media sosial juga ya untuk para calon yang masuk bursa ini ya? Perang media sosial, perang hoax, dan perang ngambek-ngambekan gitu. Ada juga akademisi yang seolah-olah mengendorse juga. Terus kalau akademisi yang tidak mengendorse seolah-olah dianggap lawan, kayak gitu-gitu. Itu terjadi dan saya kan merasakan itu gitu. Makanya saya bilang bahwa sebenarnya mungkin sebelum kita membahas panjang lebar tentang siapa, lebih baik Undang-Undang 34 2004 ini kita perbaiki deh. Karena menurut saya apa yang disampaikan Pak Widodo HS tahun 98 mereformasi TNI itu betul-betul buat kebaikan TNI. Tapi pada saat yang sekarang saya melihat ada operasi-operasi senyap, apakah dari politik gitu kan, apakah kepada presiden melalui patron klien atau metode apapun berbasis fake data misalnya kan, itu masuk gitu. Sehingga menurut saya distorsi itu banyak terjadi. Lebih-lebih lagi sudah ada endorsement terbuka gitu. Jadi menurut saya udah nggak sehat. Makanya kalau saya bilang, udahlah kembalikan saja. Mereka punya sistem yang namanya prawanjakti, wanjakti gitu, sampai kepada kepala staf. Dan Panglima, ya itu ditentukan langsung oleh Presiden. Jadi kalau saran saya bukan cuma Panglima ya, tapi para kepala staf pun langsung adalah hak prerogatif Presiden. Oke, Bu Koni, tapi kalau kita lihat dan undur ke belakang gitu ya, apakah untuk pergantian masa Panglima TNI yang sekarang dengan bursa calon yang ada saat ini juga kuat persaingannya seperti yang sebelum-sebelumnya? Atau saat ini saja sebetulnya? Kalau dari dulu juga sudah kuat, tapi kalau sekarang tuh lebih kuat dan menurut saya tuh mengesalkan gitu. Mohon maaf nih saya kata-katanya bukan kata-kata itu ya. Karena tadi jadi ada endorsement muncul menurut saya tidak pada tempatnya gitu. Karena akhirnya membuat masyarakat semakin berspekulasi dan pasti semua orang punya fans masing-masing dong. Nggak mungkin enggak. Misalnya nih, saya fans kepada Kasat, saya fans kepada Kasal, saya fans kepada Kasau.
itu tuh langsung ada terjadi kayak apa ya, semacam benturan lah atau semacam kompetisi gitu. Yang ini tadi saya bilang seperti beauty pageant. Padahal seorang panglima, seorang kepala staf itu bukan masuk dalam itu ukurannya gitu. Tapi bagaimana dia wawasannya, bagaimana dia pandangannya, bagaimana PR-nya. Karena misalnya ke depan ini kan kawasan sudah banyak berubah misalnya kan. Apa yang dilakukan oleh Pak Hadi itu mungkin harus banyak lagi kemudian didorong untuk lebih. Atau contoh ya internal. Kita lihat kasus Papua. Saya ditelepon beberapa kali oleh wartawan, kenapa sih Papua tuh nggak beres-beres Bu gitu kan? Nah mungkin apa yang dilakukan Pak Hadi selama ini sudah baik gitu kan, terkait undang-undang TNI, terkait terorisme misalnya. Tapi itu nanti Panglima yang baru itu harus mendorong lagi bahwa TNI di lapangan tidak menjadi bingung karena sekarang itu walaupun dicap terorisme undang-undangnya adalah undang-undang berdasarkan hukum, which is beda yang kita katakan sama militer. Kalau hukum harus terjadi dulu, baru kemudian masuk kan. Militer kan bisa dari mulai penangkalan, pencegahan semua gitu loh sebelum penindakan. Itu contoh aja ya. Belum lagi tentang training gitu. Training untuk misalnya sudah pasukan khusus dikhususkan lagi. Mereka betul-betul dibesarkan di daerah itu, dilatih di daerah itu. Jadi kita punya pasukan khusus Poso, khusus Papua, khusus misalnya mana lagi yang selalu bergolak. Sehingga pasukan kita nggak kedodoran, lagi tidur bisa ditembak misalnya seperti kemarin gitu. Jadi banyak hal yang bisa dibuat. Contoh aja itu. Iya, oke Bu Kony, tapi kan saat ini harapan Anda bahwa itu direvisi kan rasanya tidak mungkin. Hitungannya sudah sekian bulan. Kita hadapi yang saat ini bahwa memang melihat bursa calon panglima ini memang syaratnya sesuai dengan undang-undang itu adalah pernah menjadi kepala staf angkatan. Nah, ini tentu sudah masuk 3 nama. Ya, ada Jenderal Andika Perkasa, kemudian Laksamana Yudo Margono hingga Marsikal Fajar Prasetyo. Kalau dilihat nama-nama ini dari bursa calon, sebetulnya siapa calon paling potensial dari segi performa, sepak terjangnya menurut Anda? Sekali lagi kalau terkait performa calon, mereka itu menjadi kepala staf sudah melewati peradaban jabatan dan kepangkatan atau wanjakti tadi, dan bukan saja oleh dihadiri oleh Panglima, tapi ada kepala staf umum, oleh TNI ada Bais, ada Irjen, ada kemudian lembaga Lemhanas, Kemenko Polhukam dan Kemenhan. Jadi udah bagus betul seorang itu menjadi kepala staf. Nah dari kepala staf sekarang menjadi Panglima kan persoalannya. Jadi kalau saya ditanya, dari awal saya bilang tiga-tiganya pasti baik. Tiga-tiganya pasti bobotnya sama. Kenapa? Karena sekali lagi mereka telah melewati juga hal yang sama. Nggak ada yang satu didahulukan dari yang lain gitu loh. Makanya saya nggak mau terjebak ke arah nama, dan itu sekali lagi saya tidak mau juga mendahului hak presiden, hak prerogatif presiden. Kenapa saya tapi sampaikan apa yang tadi saya sampaikan di awal tentang pemilihan ini? Saya bisa bayangkan di tahun ini saja sudah begini. Apalagi tahun-tahun mendatang kalau kita tidak mulai terpikir untuk merubah 1 atau 2 pasal di Undang-Undang 34. Itu maksudnya memang nggak mungkin sekarang. Tapi juga bisa saya bilang nggak mungkin. Presiden kita selalu penuh surprise kok. Bisa aja Pak Hadi diperpanjang, saya nggak tahu apa alasannya. Bisa aja. Atau muncul nama yang out of the blue. Itu Pak Presiden kita kan selalu penuh kejutan. Oke, Bu Kony, kalau tadi Anda katakan bahwa semuanya potensial begitu ya, semua punya track record yang baik. Tapi kalau melihat hitung-hitungannya kan ada sejumlah pertimbangan nih yang bisa menjadi acuan oleh Presiden juga dan timnya memilih siapakah sebetulnya yang layak untuk menjadi atau berada di posisi Panglima TNI. Kalau kita lihat dari faktor rotasi antar matra, nah apakah masih perlu sebetulnya menjadi pertimbangan oleh Presiden juga? Karena selama ini kalau kita lihat kan di era Pak Jokowi semenjak terpilih menjadi presiden sudah ada 3 kali pergantian Panglima TNI, belum pernah Matra Laut dipilih menjadi Panglima TNI. Nah ini gimana nih Bu Kony? Kalau masuk ke situ sih memang dalam pasal 4 ya, jabatan Panglima itu dimaksud pasal 3 itu dapat dijabat secara bergantian. Ya kan, secara bergantian. Saya sih berharap, apalagi kita itu kan begini loh, TNI itu katanya Presiden menetapkan kita menjadi negara poros maritim dunia itu kan. Terus kemudian tadi sampaikan sendiri bahwa Angkatan Laut sudah lama tidak mendapatkan giliran. Tapi sekali lagi saya cuma bilang bahwa adalah keputusan Presiden apakah meneruskan poros maritim dunianya, kemudian karena itu memerlukan Kepala Staf Angkatan Laut untuk menjadi Panglima. Sekali lagi ini saya cuma bilang bahwa itu sebagai latar belakang. Tapi kalau buat PR Panglima baru, menurut saya ada beberapa hal tadi yang mungkin menjadi ukuran juga.
ya kan, yang sudah dicapai oleh Pak Hadi sudah demikian baik, apakah kemudian sekarang akan menjadi bobotnya lebih besar misalnya terkait equipment. Misalnya ya, apakah kemudian Panglima yang baru itu akan punya PR lebih besar karena dia harus betul-betul menerapkan prinsip sedikit jenis tapi platform banyak versi misalnya, ya kan? Dan dia harus mampu menerapkan discard policy. Jadi semakin lama 3 matra ini akan punya standarisasi militer yang semakin alutsista militer yang lebih baik. Kemudian masalah personil gitu kan. Bagaimana sih normalisasi masalah surplus jabatan kolonel atau pamen? Karena ada isu perpanjangan masa pensiun nih yang kemarin baru digulirkan. Tapi kan kalau digulirkan di DPR itu bisa kejadian kapan aja. Nah, itu akan jadi PR tentang normalisasi masalah surplus jabatan karena kemarin kita pernah pusing tentang itu. Nah, kemudian bagaimana kalau menurut saya ada PR baru yaitu memisahkan fungsi antara prajurit tempur dan prajurit administratur gitu kan. Karena menurut saya kalau diacak-acak seperti sekarang nih akan jenjangnya akan pusing. Ada juga PR terkait normalize financial policy. Normalize financial policy itu kalau kita lihat semua negara, itu yang normal itu anggaran angkatan udara itu paling besar, Mbak. Karena perang ke depan itu lebih dianggap perang udara gitu kan, atau perang dari luar angkasa gitu kan. Nah, yang kedua itu angkatan laut dan yang ketiga adalah angkatan darat. Nah, apakah kemudian Panglima baru itu punya PR terkait normalize financial policy? Itu menurut saya akan terjadi. Dan yang paling penting adalah tentang bagaimana kita merubah doktrin, karena perubahan doktrin kita tuh harus terjadi. Dari kemarin negara yang inward looking defense, menurut saya udah agak berat kita akan berpandangan tetap begitu karena Presiden telah menetapkan kita menjadi negara poros maritim, dirgantara dan permukaan dunia. Tapi kalau hitung-hitung selain rotasi matra kan ini juga harus memetakan begitu bagaimana kebutuhan dan juga tantangan apa saja yang menjadi tantangan besar ke depannya. Kalau Anda lihat ini lebih condong ke daratkah, lautkah atau udara sebetulnya. Kalau juga dikaitkan dengan stabilitas politik di 2024 rasa-rasanya masa jabatannya juga akan berhenti di antara 2022 ataupun 2023 kalau Andika Perkasa kan di 2022 sudah harus pensiun. Itu makanya saya bilang, jadi ini tuh agak bobot politiknya yang kali ini agak lebih berat karena selain masalah isu siapa panglimanya, ada juga isu perpanjangan pensiun. Jangan salah, itu yang menurut saya akan segera dapat digolkan isu ini gitu loh. Jadi makanya pemilihan untuk Panglima kali ini bobotnya lebih besar karena ada tambahan tadi, domplengan tadi, pernyataan bahwa ini pernyataan resmi ya dari DPR Komisi 1 ke saya nih, paling tidak lewat telepon, bahwa kemudian disusul akan oleh adanya perpanjangan masa pensiun. Artinya siapapun yang terpilih sekarang menjadi Panglima menggantikan Pak Hadi, itu akan panjang mungkin, tidak cuma sampai 2022 kalau itu Pak Andika Perkasa gitu loh. Yang saya sampaikan, makanya saya tuh lebih beginilah, balik aja lagi, mungkin nggak bisa sekarang, tapi paling nggak dari sekarang sudah dipersiapkan DPR MPR di 2029 kita nggak usah heboh-heboh lagi lah tentang Panglima dan kepala staf lewat DPR karena kontrol terhadap militer kan sudah ada pada Presiden dengan hak prerogatifnya. Itu menurut saya gitu. Nah, kembali tadi kepada kemampuan ya. Mungkin PR terbesar juga Panglima yang baru itu adalah bagaimana tadi penyiapan alutsista itu harus berdasarkan bottom up, yaitu betul-betul dari serena, dari Asen betul-betul mengusulkan. Nggak ada lagi model seperti yang akan terjadi kemarin gitu, seolah-olah ditentukan dari atas, angkatan tinggal pakai saja gitu, atau ditetapkan dari atas sebuah jenis kapal misalnya nggak pernah selama ini digunakan dan juga nggak begitu prosesnya. Seperti hal-hal seperti itu adalah menjadi PR Panglima yang menurut saya akan menjadi besar karena kembali ya, di era sekarang ini kawasan berubah, Mbak. Ancaman bukan cuma Laut Cina Selatan, tapi secara geopolitik Asia Tengah akan berubah. Bagaimana proksi baru akan lahir, yaitu India, Pakistan, Afghanistan, dan itu menurut saya akan merubah juga komposisi kawasan. Makanya kemungkinan selain inward looking defense terkait tadi Papua isu yang menurut saya harus kita normalkan dalam dua hal ya, kuatkan aspek hukum untuk TNI dan juga aspek training khusus. Maka yang keluarnya itu kemampuan logistik, kemampuan perubahan doktrin, kemampuan platform scientific warfare misalnya, bagaimana Trimatra bisa bekerja bersama dalam sebuah gerakan keluar, itu mesti sangat penting gitu loh, Mbak. Oke. Jadi dari tadi penjabaran Anda mana yang memiliki tingkat urgensi dan kecenderungan layak terpilih kalau disebut dari 3 nama yang masuk bursa calon ini? Singkat saja Bu Kony. Singkat saja, satu di antara 3 itu, dan kembali saya serahkan kepada Presiden yang pasti lebih tahu yang mana. Oke.
Baik, kita tunggu ya bagaimana keputusan Presiden nanti melalui surpresnya. Terima kasih Bu Kony Rahakundini sudah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time.